Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Anggraini yang akan menjadi moderator pada pagi hari ini. Nah, hari ini kita akan berdiskusi dengan para narasumber kita. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan para narasumber dulu. Di sini ada Mbak Dian, Mbak Mayang, Mbak Vina, Mas Tio, dan Mas Rashid. Selamat pagi semuanya. Pagi. Nah, jadi isu yang akan kita bahas pada hari ini adalah isu yang sebenarnya sudah ada dari zaman dulu, dari zaman kerajaan, penjajahan, hingga zaman kemerdekaan kita sekarang. Dan ini merupakan isu yang sangat mengakar di bangsa kita, dan merupakan salah satu isu utama yang berusaha dibasmi oleh pemerintah. Nah, isu ini adalah korupsi. Jadi seperti yang kita tahu, korupsi ini merupakan perbuatan tercela seperti penggelapan uang dan penerimaan uang sogok. Dan korupsi ini sendiri berada di berbagai level masyarakat, mulai dari masyarakat pada umumnya, swasta, hingga pemerintahan. Nah, khususnya pemerintahan di sini. Karena seperti yang kita tahu, pemerintah yang diwakili oleh aparatur sipil negara atau ASN, sebenarnya ASN sendiri kan merupakan pelayan masyarakat dan merupakan contoh dari masyarakat itu sendiri menjadi contoh, namun pada kenyataannya mereka lah yang melakukan perbuatan tercela ini. Nah, isu-isu yang baru ini, kasus-kasus yang baru ini, ASN di sini yang pertama ini ada dia terlibat korupsi di Dinas PUPR Kabupaten Ponorogo. Nah, jadi di sini ada 4 ASN, mereka terbukti melakukan korupsi sebanyak 940 juta. Dan kemudian ada juga nih kasus lagi yang walaupun masih dugaan, tapi ini sudah dibuktikan dengan adanya pembengkakan anggaran dan penilaian pengerjaan yang dianggap amatir oleh ASN. Nah, kemudian di sini yang paling menjadi perhatian kita ini adalah kasus yang terjadi pada pegawai BPK. Seperti yang kita tahu, pegawai BPK sendiri ini merupakan evaluator pemerintah. Mereka merupakan tombak utama pemerintah untuk mencegah korupsi. Namun ternyata di sini ditemukan 2 pegawai BPK RI, mereka kena operasi tangkap tangan senilai ratusan juta, dan mereka di sini terbukti melakukan pemerasan ke rumah sakit daerah dan 17 puskesmas. Nah, di sini mereka menggunakan modus di mana mereka menyampaikan pada instansi kalau mereka ini menemukan temuan, dan kalau mereka tidak diberi uang, mereka di sini akan mengungkapkan temuan tersebut, yang otomatis akan berdampak buruk pada rumah sakit dan puskesmas itu. Nah, namun parahnya di sini, ada salah satu rumah sakit sampai meminjam uang di pihak ketiga atau bank untuk memenuhi tuntutan pegawai BPK tersebut. Nah, mungkin di sini itu yang akan kita bahas lebih dalam. Mungkin yang pertama bisa kita tanya dulu tanggapan Mas Tio, kira-kira akar dari kasus yang terjadi pada pegawai BPK ini, Mas? Ya, terima kasih, Mbak Anggray. Kalau saya lihat sih dari kasus pemerasan oleh oknum BPK itu, memang titik terberatnya itu ada di individunya itu sendiri. Mereka dalam bekerja memang tidak menerapkan prinsip-prinsip yang sudah diajarkan di instansi BPK itu sendiri, meliputi integritas, independensi, dan profesionalisme. Tentunya mereka juga tidak mematuhi kode etik dari pemeriksa itu sendiri, bahwa di peraturan BPK itu sendiri sangat jelas itu dilarang meminta, menerima uang atau fasilitas lainnya yang terkait dengan pemeriksaan. Nah, mungkin selain dari individunya, mungkin ada nih peran dari masyarakat itu sangat penting juga untuk lebih berani melaporkan kepada yang berwenang bahwa uh, ada loh kejadian seperti ini, jadi supaya besok-besok kalau ada hal serupa itu bisa termitigasi dulu. Jadi seperti itu sih, Mbak Anggray. Baik, jadi dari Mas Tio ini sebenarnya adalah yang pertama ini karena pribadi si pegawai BPK-nya ini sendiri ya, di mana dia melanggar kode etik yang sebenarnya sudah ada diatur untuk pegawai BPK itu sendiri. Kemudian juga misalnya kalau dari awal masyarakat itu sendiri berani melapor atas tindakan yang tidak benar ini, mungkin sebenarnya tidak akan terjadi korupsi atau pemerasan ini ya, Mas. Nah, mungkin kita bisa dengar lagi pendapat oleh Mbak Vina dan Mbak Mayang, kira-kira dampak dari kasus ini, baik
dampak terhadap BPK-nya maupun dari luar BPK-nya itu bagaimana, Mbak? Baik, terima kasih Mbak Anggra atas kesempatannya. Kalau menurut saya sendiri, atas kasus yang saat ini kita bahas, dampak yang paling besar yaitu terjadinya kerugian negara, di mana dana yang seharusnya memang dialokasikan untuk pelayanan masyarakat, akhirnya masuk ke kantong pribadi untuk kepentingan individu tersebut. Bahkan menurut laporan dari Indonesia Corporation Watch, di mana tahun 2017 sampai tahun 2021, untuk kasus korupsi sendiri masih fluktuatif. Tetapi untuk kerugian negaranya selalu meningkat di tiap tahunnya. Dan untuk pengembalian kerugian keuangan masih belum maksimal. KPK sendiri memberikan laporan di tahun 2021, pengembalian keuangan negara itu sebesar 2,6 triliun, tetapi untuk potensi kerugiannya sebenarnya ada 46,5 triliun. Bisa kita lihat bahwa memang ada cukup besar gap antara pengembalian keuangan dan potensi kerugiannya. Jadi memang untuk kasus korupsi ini memberikan dampak yang cukup besar untuk kerugian negara kita. Mungkin Mbak Maya bisa menambahkan. Baik Mbak, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menambahkan, betul sekali seperti yang disampaikan oleh Mbak Vina, dampaknya adalah kerugian negara. Karena untuk mencari sumber dana uang suap untuk pemeriksa BPK ini, maka pihak rumah sakit dan puskesmas mungkin akan melakukan korupsi lagi seperti mengadakan pengeluaran fiktif misalnya. Karena pihak auditi pastinya takut jika ada temuan-temuan BPK yang nantinya berdampak pada opini BPK terhadap laporan keuangan mereka. Kemudian dari sisi BPK adalah tercorengnya nama baik BPK sendiri dan menurunkan kepercayaan publik pada BPK. Pada saat kasus ini mencuat di Twitter, ramai netizen yang mempertanyakan otoritas yang dimiliki oleh BPK. Ada yang berpendapat rakyat harus percaya pada siapa lagi kalau tim auditnya saja begini. Jadi menurut saya ini presiden yang buruk sekali untuk BPK karena ulah beberapa oknum mencoreng nama dan kredibilitas BPK sendiri. Terima kasih. Wah, jadi ini berdampak sangat besar ya Mbak Mayang dan Mbak Vina. Jadi selain ternyata korupsi ini fluktuatif, tapi ternyata jumlahnya terus meningkat, mengakibatkan nih kerugian negara ini makin besar. Ternyata dengan adanya pemerasan ini yang sebelumnya tidak ada kasus korupsi, mungkin malah memunculkan kasus korupsi itu ya demi memenuhi pemerasan tadi supaya citra si instansi terjaga. Nah, kemudian di sini juga ternyata malah ini tingkat kepercayaan masyarakat ini sangat menurun jadinya pada BPK ya, sampai ada yang komen seperti itu. Wah. Nah, mungkin kita harus kita cegah ya. Mungkin dari Mas Rashid dan Mbak Dian ini bisa memberikan pendapat bagaimana untuk mencegah supaya kasus yang pertama, kasus seperti ini tidak terjadi lagi. Kemudian untuk memperbaiki sistem di BPK itu sendiri. Baik, Mbak Anggrek, tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Tio di awal, bahwa ini bukan hanya menjadi masalah individu pribadi, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat. Nah, jadi di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang terbaru tentang tindak pidana pencegahan korupsi itu ada dua hal yang penting, yaitu tindakan preventif. Yaitu pertama, menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi baik dari instansi maupun masyarakat yang merasa dirugikan oleh adanya oknum BPK yang nakal tersebut. Kemudian yang kedua yaitu melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan negara. Jadi di situ bisa di-tracking adanya, misal ada laporan keuangan yang mendadak meningkat drastis. Mungkin dari Mbak Dian ada tambahan? Ya, terima kasih Mas Rashid. Jika menurut saya, karena tadi yang seperti sudah disampaikan Mas Tio, untuk kasus korupsi terjadi juga karena individu dari ASN-nya itu kekurangan atau tidak mempunyai sifat integritas, kemudian IP lah ya, integritas profesionalisme, maka untuk yang harus dilakukan itu bisa dilakukan dengan penguatan moral. Penguatan moral sendiri bisa dilakukan, yang pertama pemberian transformative learning, itu dilakukan 1 bulan sekali dari level pegawai terendah sampai level tertinggi. Selain itu juga bisa dilakukan dengan mewajibkan ASN untuk aktif bermedsos, terutama untuk ASN
di lingkup BPK untuk mempromosikan bahwa BPK ini mempunyai aplikasi seperti aplikasi seperti PPID, kemudian website ada warta pemeriksa, kemudian ada whistleblower, sehingga masyarakat juga ikut serta untuk mengawasi atau membuat pemerintahan ini atau kinerja ini menjadi transparan, dan itu juga nantinya diharapkan bisa tidak korupsi terjadi kembali seperti itu. Seperti yang disampaikan Mbak Mayang ya, ditakutkan kan korupsi akan terulang kembali jika untuk adanya kasus BPK ini seperti itu. Nah, jadi izinkan saya di sini menyimpulkan keseluruhan diskusi kita pada pagi hari ini. Jadi kasus yang terjadi pada pegawai BPK ini diawali oleh pribadinya sendiri, di mana di sini pribadinya di sini memang sudah tidak sesuai dengan independensi, integritas, profesional. Dia juga melanggar kode etik yang ada. Kemudian juga dari masyarakatnya sendiri yang memang kurang dan tidak berani untuk melaporkan tindakan pegawai BPK tersebut. Nah, kemudian dari Mbak Vina dan Mbak Mayang juga sudah menyampaikan dampak dari kasus ini. Yang pertama itu adalah kerugian negara yang terus meningkat. Kemudian juga citra BPK yang menjadi sangat jelek di mata masyarakat sampai ada yang berkomen demikian. Kemudian juga ini malah kasus ini memunculkan kasus baru, dalam artian di sini untuk memenuhi tuntutan pemerasan ini mau tidak mau mereka akhirnya harus mencari uang dan bisa saja memunculkan kasus korupsi yang lain lagi. Dan di sini untuk mencegah hal itu, di sini Mas Rashid dan Mbak Dian di sini ada berpendapat kalau untuk Mas Rashid di sini kita harus mengikuti apa yang sudah ada di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 terkait pemeriksaan terhadap harta dan kekayaan penyelenggara negara, kemudian penerimaan laporan dan status gratifikasi. Kalau dari Mbak Dian sendiri, kita di sini harus penguatan atas integritas, transformative learning ya Mbak, kemudian juga ada wajib untuk aktif sosmed untuk menunjukkan transparansi kinerja ASN ini. Nah, mungkin yang di sini yang dapat saya tambahkan, pendapat saya sendiri adalah harus dikuatkannya Pancasila. Dalam artian di sini sebenarnya sudah dinyatakan sendiri ideologi kita adalah Pancasila. Nah, mungkin di sini menambahkan lagi, kita harus menguatkan dan menyadarkan ke setiap lapisan masyarakat, terutama ASN, bahwa ideologi kita Pancasila, kita harus mengikuti Pancasila. Yang pertama, kita ketuhanan yang Maha Esa. Selama kita mengimani Pancasila yang pertama ini, seharusnya kita tidak berbuat tercela seperti itu karena tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Tuhan. Dan yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, karena tindakan korupsi ini sangat tidak beradab dan tidak adil terhadap berbagai pihak. Nah, apabila kita mengamalkan yang kedua ini, seharusnya sudah jelas tidak mungkin akan ada orang yang melakukan tindakan tercela tersebut. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya atas kehadirannya hari ini. Semoga diskusi kita bermanfaat pada pagi hari ini.